Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan KJ Channel atau Mukus Jumbo Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan memenuhi permintaan teman kita, saudara kita, yang beliau menginginkan untuk dibuatkan video yang membandingkan antara kemukus yang dipangkas dan yang tidak. Nanti perbandingannya bagaimana, ikuti terus, simak terus video ini untuk nanti kita sama-sama mengetahui sebenarnya bagaimana perbandingan antara kemukus yang dipangkas dan yang tidak. Semua ini adalah untuk kebaikan di dalam kita bercocok tanam, terutama di sini adalah tanaman kemukus. Oke, yuk teman-teman, kita ke pembahasannya. Itu di depan kita adalah tanaman kemukus yang sudah dipangkas 3 kali. Tanaman ini sebenarnya untuk perbandingan antara tanaman kemukus yang dipangkas dan yang tidak sudah sering saya tunjukkan ke teman-teman, sudah sering saya share ke teman-teman, perbandingan antara kemukus yang dipangkas dan yang tidak. Tapi karena ada permintaan sehingga saya buat video ini, sekaligus karena video-video yang lalu itu sudah ketimpa dengan video-video yang baru, maka untuk teman kita yang menginginkan dibuatkan video, saya buatkan. Itu tanaman berumur hampir 3 tahunan lah, hampir 3 tahun, yang mendekati 3 tahun. Pada saat teman saya datang ke sini, itu yang dari Kebasen, ini tanaman belum, ya sudah ada tunas ranting tapi belum begitulah intinya. Terus kita lihat ini yang dipangkas teman-teman, dan ternyata kerimbunannya sudah terbentuk full, buahnya belum banyak. Kalau kemukus saya buahnya seperti biasa, jadi ada yang begini, ada yang baru buah kecil, juga ada yang berbunga. Ini biasa. Terus sulur gantung yang ke bawah sudah sampai ke tanah, dan yang sampai ke tanah sudah dijelaskan di video yang lalu. Dulu saat mangkas itu di daerah sini, tapi karena saya sudah enggak memperlakukan pangkas sehingga sudah tidak terlalu ketara, ditambah dengan tunas produksi yang sudah rapat, jadi enggak batangnya baru segede ini teman-teman. Karena memang saya tanamnya itu sudah sering saya sebutkan, walaupun agak solor pancat, tapi masih semi, artinya bukan solor produktif. Bukan solor produktif. Kadang-kadang saya memakai solor yang tidak produktif. Tidak sengaja saya potong di bagian atas, tapi saya memanfaatkan solor semacam ini. Contohnya ini kan sudah membentuk solor produksi, atau kalau yang merambat ke atas ini adalah solor panjat. Saya potong karena tidak produktif, saya potong untuk bibit dan jadinya semacam ini. Dan saya selalu senang yang solor cacing. Ini dulu pemangkasannya di sini dan kerimbunannya sudah begini. Sudah begitu, bisa dilihat dengan saksama, sudah terbentuk baik. Buahnya juga di sini banyak, sudah lumayan banyak. Ini belum 3 tahun teman-teman. Belum 3 tahun, alhamdulillah sudah mulai berbuah. Sudah lah, ini yang dipangkas 3 kali
Tapi karena sudah rapet banget di sini, daerah sini, sehingga pangkasannya sudah masih ini teman-teman, masih ada bekasnya ini, bekas pangkasannya di sini dulu. Nah, terus ini juga tanam semi solor panjat. Ini umurnya lebih muda, tapi ini belum pernah dipangkas sekalipun. Terus tajarnya memang tajar tinggi. Nanti akan saya bandingkan yang setara dengan yang ini teman-teman, setara dengan yang batang ini. Batang sudah dipangkas 3 kali. Saya dulu ada beberapa pohon yang saya uji coba dengan cara pemangkasan sesuai teknik-teknik yang teman-teman berikan, dan saya sekarang sudah tidak memakai sistem pangkas. Ini yang sama sekali tidak dipangkas dan umurnya lebih muda teman-teman, lebih muda, selisih berapa, ini umur kisaran 2 tahun lebih. Kalau itu mendekati 3 tahun. Ini sih baru lagi belajar berbuah. Ini buah yang pertama masih ada. Ini berarti ini buah yang keduanya. Yang ini. Ini yang pertama dulu, terus yang itu yang pertama, ini yang kedua. Sudah menambah, terus di atas juga ada buah-buah kecilnya. Sudah mulai baik. Ini tanpa pemangkasan teman-teman, seluruhnya ke bawah. Nanti akan saya jelaskan untuk kenapa saya sudah tidak memakai sistem pangkas. Terus yang ini teman-teman, kita ke sini. Kita lihat yang umurnya sama. Kalau yang ini cek pada praktek di tanggal 25 September 2021 ini sudah begini. Lah yang di pohon petainya sudah begitu. Ini berarti 1 tahun ini operasi ini daerah sini dengan memakai sistem perbanyak batang. Ini sudah 1 tahun dan sudah begitu teman-teman. Udah banyak itu buahnya. Terus yang di pohon petai sendiri sudah banyak rantingnya, sudah banyak tunas produksinya. Dan 1 pohon sudah menjadi 1, tajar ini 1, 2, 3, 4, terus 5. 5 yang ini. Ini juga tanpa pemangkasan teman-teman. Terus buah kemukus saya seperti ini. Jadi ada yang muda banget, ada yang sudah hampir tua, ada yang berbunga. Itu termasuk ini juga. Nah ini teman-teman, ini dengan yang tadi, yang pertama, yang sebelah sana, itu lurusan jari saya. Ini adalah yang sama sekali tidak dipangkas. Ini hanya mengandalkan kerimbunan alami. Saya cuma memfokuskan pada kesuburan tanah. Dan lebih hebatnya lagi, ini solor cacing tadi itu semi solor panjat teman-teman.
dengan perbandingan di bawah itu semi panjat itu tidak banyak banget akar yang ada di bawah sini. Terus solornya ini enggak kayak begini, enggak banyak banget. Terus ini juga solor sudah ada yang dirambatkan di pohon itu, dan di atasnya sudah membentuk baik. Nah, ini sudah mulai belajar berbuah juga. Ini umurnya sama persis dengan yang tadi, cuman perbedaannya ini adalah tanam asli solor cacing, yang tadi semi solor panjat. Nah, secara logika kalau kita tanam solor panjat adalah dia akan membentuk buah lebih banyak dibandingkan dengan yang kita tanam dari solor cacing. Tapi kenyataan di sini di alam, dengan kita memfokuskan di kesuburan tanaman, yang solor semi panjat berbuah ini tetap berbuah dengan mensiasati yaitu tajar yang sesuai yang kita inginkan. Artinya tidak menyesuaikan tajar itu sendiri. Artinya kalau yang semacam itu di tajar yang tinggi, dia juga nanti akan bercerita lain seperti ini juga. Tapi kalau kita mensiasati dengan tajar yang pendek, maka akan seperti ini hasilnya. Dijauhkan dengan yang tadi itu, ini dengan yang tadi umurnya sama. Perbedaannya ini tanam solor cacing dan yang tadi semi solor panjat. Saya mengambil solor yang tidak berfungsi, artinya solor yang hanya mengganggu pertumbuhan. Saya ambil, saya buat bibit, tapi dia sudah menjadi solor yang hampir solor panjat. Kalau yang ini baru banget, belum nyampe 1 tahun, ini tanpa pemangkasan sama sekali. Nah, ini kejelasannya teman-teman. Untuk pemangkasan ini tujuannya sudah sering saya uraikan, bahwa hanya untuk memperbanyak tunas yang nanti akan memperimbun tanaman kemukus yang kita tanam. Lah, kenapa harus dipangkas teman-teman? Sementara tanaman kemukus ini ya, tanaman kemukus ini jikalau tunas yang merambat ke atas belok semacam ini, belok ini alami semacam ini, maka tunas yang ini akan terganggu pertumbuhannya, sehingga dia akan keluar tunas-tunas yang baru di daerah yang tidak membelokkan batangnya. Ini kan batang yang tidak membelokkan, ini daerah sini batang yang tidak membelokkan keluar tajar, dia akan tumbuh semacam ini, akan tumbuh lagi, akan tumbuh lagi, akan tumbuh lagi, membentuk tunas-tunas baru, tunas-tunas ganda yang akan membelokkan juga keluar tajar, juga akan ada yang ke atas, yang nanti akan sampai ke akhir tajar. Nah, dengan kesuburan tanaman kemukus yang dibuat subur, dia akan memacu tumbuhnya tunas tatkala tunas yang ke atas ini keluar dari tajar. Semacam ini contohnya, ini kan sudah keluar dari tajar secara alami, tapi yang ke atas secara alami juga ada. Gitu teman-teman. Jadi dengan kesuburan yang akan membuat cepat rimbun. Cara mengakali lagi untuk membuat tanaman rimbun itu dibuat
tajar yang pendek yang sudah sering saya utarakan. Ini contohnya juga, sekarang saya sudah nggak ada pemangkasan, jadi begini. Ini yang baru biar jelas. Jadi saat ini tunas utamanya yang tadinya merambat ke atas keluar dari tajar, maka di bawahnya akan tumbuh. Ini berapa yang tumbuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang tumbuh dulu sudah tua, ini sudah mulai membentuk tunas produksinya. Ini yang baru saja berapa? 7 tunas. Nah, nanti kalau ini sudah bergelantungan lagi, dia nanti akan tumbuh lagi di ruas-ruas ini yang nanti akan memperimbun tanaman kemukus. Begitu secara logikanya. Kita hanya perlu membuat subur tanaman kemukus dengan berbagai upaya. Insya Allah di video-video saya real dengan kenyataan yang saya alami, kenyataan yang saya sharekan, itu real dari pengalaman saya. Ini juga semacam ini, artinya kalau yang segini kurang ideal, kurang bagus. Idealnya semacam ini nih, 2 meter. Jadi nanti di sana keluar tunas baru itu sudah tidak tunas cacing, akan tetapi tunas produksi. Nah, kata siapa tanaman kemukus harus tinggi buahnya? Ini sudah buah, teman-teman. Jadi cuman ini kurang ideal karena terlalu pendek. Terus kalau tidak tepat penanamannya, ini jadi solor cacing. Jadi saya sekarang sudah tidak memangkas. Ini yang solor cacing muda sudah membentuk baik semua. Jadi saya sudah tidak memangkas. Kalau yang ini sistem peralihan batang dari tajar ini saya alihkan ke sini dan sudah membentuk kerimbunan seperti itu. Begitu teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang menginginkan perbandingan tanaman kemukus yang dipangkas dan yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.